Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ellen Valentina Santoso. Saat ini, saya sedang mengikuti kelas sertifikasi CMD Kursus Dasar Agama Buddha di Lembaga Pendidikan Pariyapunati Indonesia Batch 27. Saya akan menjelaskan beberapa hal istimewa yang menjadikan alasan mengapa saya sangat mengidolakan Sang Buddha Gautama. Sebelum mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, Sang Bodhisattva terlahir sebagai seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama di kerajaan Kapilawatu. Begitu terlahir di dunia, sang pangeran dapat berjalan sebanyak 7 langkah, dan di setiap langkahnya itu muncul sebuah bunga teratai, dan para dewa pun juga turut berbahagia menyambut kelahiran sang pangeran Siddhartha ke dunia. Setelah mengambil langkah yang ketujuh, sang pangeran mengangkat tangannya ke atas dan menunjuk ke angkasa, lalu beliau berkata bahwa ini adalah kelahiran terakhirnya. Saat kembali ke kerajaan Kapilawatu, sang pangeran diramalkan bahwa beliau akan menjadi raja yang bisa memimpin kerajaan Kapilawatu atau bisa menjadi seorang Buddha. Pada usia yang ke-16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan seorang putri bernama Yasodhara. Dan dari pernikahannya tersebut, sang pangeran dan putri Yasodhara memiliki seorang anak bernama Rahula. Dan pada suatu hari, sang pangeran berjalan-jalan keluar istana. Saat berjalan di luar istana itu, sang pangeran melihat 4 peristiwa, yaitu orang sakit, orang mati, orang tua, dan juga seorang pertapa. Melihat hal itu, sang pangeran tergerak hatinya untuk berusaha mencari jalan supaya semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Dan pada akhirnya, sang pangeran meninggalkan istana, istri dan anaknya untuk bertekad menjadi pertapa dan menemukan jalan supaya semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Dengan perjuangan yang begitu luar biasa, dan selama 6 tahun mencari cara, akhirnya sang Bodhisattva berhasil menemukan jalan tengah dan berhasil mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Kemudian, sang Buddha membabarkan namanya ke seluruh penjuru dan ke semua makhluk tanpa terkecuali dengan penuh cinta kasih. Bahkan, ada seorang muridnya yang sebelumnya adalah seorang perampok bengis yang bernama Anggulimala, yang juga bisa bertobat begitu mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Sang Buddha menyebarkan dhammanya selama 45 tahun, dan tak henti-hentinya beliau membabarkan dhamma itu supaya semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Bahkan murid-muridnya juga bisa mencapai tingkat kesucian tertentu. Hingga akhirnya Sang Buddha mencapai parinibbana pada usianya yang ke-80 tahun. Oleh karena itu, mari ikut belajar di kelas sertifikasi KDAB di Lembaga Pendidikan Pariyapunati Indonesia agar kita bisa semakin memahami Dhamma dan bisa bersama-sama terbebas dari penderitaan. Sekian dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.